Kalau nggak bosan nunggu kami, ya kan? Biar ada simpulannya, kami kasih tahu. Oke? Semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mendukung kebenaran, ya. Para termul sekarang sibuk juga live, ikut-ikutan kita. Karena mereka mengetahui bahwa hari ini kita akan berjumpa dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka takut fakta, maka mereka lakukan penggiringan opini. Dan itu hanya efektif kepada termul-termul IQ 78 yang di bawah simpanse. Kalau mereka mau, saya tadi sudah tantang, saya live tadi sebelumnya, kalau mereka mau mencari kebenaran, ayo kita masuk, datang bareng-bareng. Saya sudah tantang tadi, Adi Armando, siapa lagi, Adi Aswan, atau dapat Freddy Damanik, ayo datang. Gitu loh. Kita buktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA atau SMK. Gitu loh. Ya, kalau memang kami bohong, tinggal laporkan. Orang keterangan itu kami dapatkan dari mereka yang berotoritas kok. Ya, sekretaris Ditjen Dikdasmen saat ini Dr. Eko Sulistyo. Ya. Jadi dan semua syarat-syarat penyetaraan ijazah itu sudah diatur di sini. Sudah saya bilang ini diatur. Sementara mereka nggak berani pegang ini. Ya. Kita pegang ini. Gitu loh. Sebagai panduan ada 10 item syarat mutlak penyetaraan ijazah SD, SMP, SMA yang diatur, yang disyaratkan oleh Ditjen Dikdasmen. Ada 10 item, itu ada di panduan penggunaan layanan penyetaraan ijazah. Ada di repositori. Ada di repositori dan bisa diakses oleh siapapun. Pada halaman 11 ya jelas banget di situ apa yang perlu disyaratkan, ya. Bentar ya. Ada yang ngompet ini ya? Ada yang mensabotase. Halamannya jatuh kata skripsinya. Ini, ya. Ini kemarin kita sudah terangkan ini dan kembali terangkan. Karena apa? Rakyat Indonesia harus berulang-ulang. Informasi itu harus redundant, harus berulang-ulang supaya ngerti, ya, bahwa di sini ada syarat dalam menyetarakan ijazah. Ada A sampai F, A sampai J, ya, huruf A sampai J itu ada 10. Berarti harus ada 10 item yang diupload menjadi dokumen syarat penyetaraan ijazah. Itu ada mulai dari foto, paspor, sampai dengan raport 3 tahun terakhir. Ya, informasi yang kita dapatkan dari Dr. Eko Sulistyo sebagai sekretaris Ditjen Dikdasmen bahwa ya yang huruf J saja itu tidak terpenuhi syaratnya dari Gibran untuk mendapatkan penyetaraan ijazah SMK. Raportnya hanya 2 tahun. Ya, yang satu cuma kursus, itu bukan raport. Gitu loh. Baru yang F, ijazah yang mau disetarakan, ijazah SMA atau SMK luar negeri Gibran itu memang nggak ada. Jadi 2 item sudah tidak terpenuhi. Terus ada lagi yang G, transkrip nilai. Bagaimana punya transkrip nilai kalau nggak lulus SMA? Tidak ada ijazah berarti tidak ada transkrip nilai. Terus H, struktur kurikulum dari sekolah asal. Sekolah asal yang mana? Kalau UTS Insearch itu bukan sekolah, itu kursus persiapan masuk universitas atau matrikulasi, itu bukan sekolah, ya, itu lembaga non sekolah, non formal. Nah, bagaimana surat penyetaraan yang diberikan oleh Dr. Sutanto selaku sekretaris Ditjen Dikdasmen pada Agustus 2019 memproduksi, menghasilkan, mengeluarkan secara legal surat keterangan tersebut tahun 2019. Jadi itulah yang perlu kita tanyakan. Kalau keempat item tadi itu memang tidak ada, ya saya anjurkan untuk dicabut. Kenapa? Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jangan orang lain kalau anaknya orang biasa harus mengupload ini A sampai J 10 item dokumen. Sementara kalau Gibran anaknya Joko Widodo pada saat dia jadi presiden, itu yang lain boleh nggak ada.
dan diberikan surat keterangan penyetaraan. Ini masalah besar bagi rakyat. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami nggak mau hanya anak-anak kaum elit yang bisa menjabat di Republik ini. Anak siapapun, sepanjang merit, ya, sepanjang punya kompetensi, harus kita dukung. Apalagi dia jujur dan bersih. Oleh karena itu, ya, sebentar lagi, semoga, kemarin kami sudah dijanjikan bertemu dengan Wamen Dikdasmen, Pak Atif, ya. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan lipstick, lip service, pertemuan formal tanpa menjawab esensi. Saya inginnya tembak langsung nanti, karena saya BTL, ya, Batak tembak langsung. Saya tanyakan, ini ada enggak? Kalau ini enggak ada, kenapa keluar surat keterangan tersebut? Saya nggak mau jawaban-jawaban formal, jawab esensinya. Kalau nggak ada, ya sudah, cabut, gitu loh. Apapun konsekuensi politik itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun, karena ini berlaku umum dan berlaku harus untuk seluruh rakyat Indonesia, anak-anak yang mau menyetarakan ijazahnya, maka ini juga harus berlaku untuk Gibran. Kalau ada pengecualian hanya untuk Gibran, maka surat itu harus dicabut. Begitu, Pak. Tambahkan, Pak. Oke. Jadi, teman-teman sekalian, juga media, alhamdulillah hari ini secara resmi, ya, saya buktikan di suratnya secara resmi. Secara resmi, surat kami kepada Profesor Dr. Abdul Mukti, Master of Education, itu sudah, dia adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sudah didisposisikan kepada Bapak Profesor Atip Latiful Hayat, Sarjana Hukum, LLM PhD, yang hari ini akan menerima kita pada jam 3 sore di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alhamdulillah, ya, kita bersurat dengan tertib, sesuai struktur dan rapi, dan beliau insya Allah akan menerima kita dengan struktur dan rapi. Jadi makanya di sini banyak yang membersamai. Terima kasih. Selain Pak Dr. Resmond, juga ada beberapa teman-teman yang lain, ada juga dari para YouTuber, ya, dan juga dari media-media. Nah, yang ingin kami pertanyakan jelas tadi, ya, jelas banget yang tadi sampaikan Pak Dr. Resmond adalah surat keterangan nomor 9149 garis miring D.D1 garis miring KS 2019, yang mana di sini dikatakan bahwa Gibran katanya telah menyelesaikan pendidikan grade 12 dan ya, di UTS in Sydney di Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Ini sangat janggal dan sangat tidak masuk akal. Pertama, Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di UTS Insert, karena sesuai dengan fakta yang sudah kita dengar dari Pak Iksan Katonde, yang insya Allah beberapa waktu lagi saya akan bertemu langsung dengan Pak Iksan Katonde di Sydney, ya, gitu. Dia sudah mengatakan dia yang mengantar Gibran beberapa waktu yang lalu, dan Gibran mengaku kepada dia secara langsung, ya, secara jantan, gitu ya, kalau kata Pak Iksan, bahwa dia tidak selesai di insert, dan insert itu bukan pendidikan formal, kata Dr. Resmond tadi benar sekali. Insert itu hanya setara dengan kursus, setara dengan matrikulasi, setara dengan pathway, paling lama tuh 8 sampai 12 bulan. Yang Gibran itu hanya 6 bulan saja tidak selesai. Nah, tadi dalam syarat-syarat yang sudah bisa kita akses pada repositori yang ditunjukkan oleh Pak Dr. Resmond tadi, jelas betul syaratnya adalah ada rapor 3 tahun, kemudian lulus SMA, ya, setara dengan SMA. Padahal Gibran itu kalau mengikuti pendidikannya yang ada di sini, yang dia tulis, itu hanya mengikuti Orchard Park Secondary School. Orchard Park Secondary School itu bukan SMA. Orchard Park Secondary School itu SMP plus. Ini adalah SMP 3 tahun plus 1 tahun. Itu lulusnya hanya bisa dapat sertifikat yang namanya O level. O level itu ordinary level. Tidak bisa langsung masuk perguruan tinggi kalau normal. Ya, dia harus menempuh pendidikan lagi untuk advance, ya, namanya A level atau advance level. Dan kalau sekali dikatakan, oh, dia sudah punya katanya MBAS lulus. MBAS itu institusi swasta, sekali lagi institusi swasta, tidak berhak memberikan sertifikat secara langsung. Yang berhak memberikan sertifikat atau ijazah langsung itu hanya 6 perguruan tinggi negeri di Singapura, ya. Ada misalnya perguruan namanya University of National Singapore, kemudian Nanyang Technology University, dan lain sebagainya. Ya, Gibran tidak sekolah di situ. Gibran sekolah di MDS yang merupakan sekolah ranking ke-46 dari 55 universitas. Bisa dibayangkan kan rankingnya? Atau ranking 17.000 sekian dunia. Ya, jadi sama universitas di kita di dalam negeri di Papua saja kalah.
Ya, universitas kita tuh rankingnya 11.000. Jadi hari ini, insya Allah kita mengikuti prosedur yang ada, mengikuti disposisi Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita ketemu nanti insya Allah dengan Pak Wakil Menteri, Pak Profesor Atif Latif Hidayat, sesuai dengan jadwal yang kemarin ya. Kami dengan langsung berdua ini dari Pak Subhan ya, Muhammad Subhan, itu dari PPID sini, kita akan diterima langsung. Doakan saja semoga ini berhasil, dan kalau ada kata memang nanti yang tidak ada surat resmi ini, maaf, ada mikrofon jatuh. Itu berarti apa? Berarti dia cabut suratnya, berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa posisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 di ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMS dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Saya kira itu ya, mungkin ada. Oke. Ya. Jadi tadi itu ya, kita sudah dikibulin oleh lembaga negara ya. Pertama, Mahkamah Konstitusi ya mengotak-atik usia syarat usia minimum ya seharusnya 40 tahun, tapi oleh Mahkamah Konstitusi itu dibuat koma ya. Undang-undang pemilu kita dengan enteng diubah syarat minimumnya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q ya, usianya itu ya kan. Nah, itu sudah diotak-atik. Begitu juga lembaga yang namanya Ditjendikdasmen sudah juga mengotak-atik syarat penyetaran ijazah harus 10 item. Ternyata Gibran tidak memiliki 4 item setidaknya, yaitu raport 3 tahun, ijazah yang mau disetarakan tidak ada, apalagi kurikulum maupun transkrip nilai. Itu juga dilakukan oleh lembaga yang dibiayai rakyat namanya Ditjendikdasmen. Begitu juga dengan KPU, ya tadi ya peraturan KPU nomor 19/2023 pasal 18 ayat 3 ya. Jadi syarat tanda tamat lulus dari SMA luar negeri dikecualikan untuk capres dan cawapres. Itu kan hanya untuk Gibran itu. Tahun 2023. Ya, jadi para kalian yang ahli hukum, bisa nggak ini di PT-UN-kan itu? Ya, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 ayat 18, pasal 18 ayat 3 itu. Coba perhatikan. Masa calon sementara ya untuk pekerjaan yang gaji UMR saja ya syaratnya jauh lebih ketat untuk capres dan cawapres. Harus punya ijazah asli SMA, ijazah. Ya. Coba kalian semua yang kerja ya, mendaftar ke Bang Refli Harun pun butuh jasa SMA kan? Ya, untuk konten kreator. Masa kita sebagai calon wakil presiden dikecualikan syarat tanda tamat lulus SMA luar negeri hanya karena Gibran nggak punya ijazah SMA luar negeri atau SMK. Jadi semua produk dari lembaga-lembaga negara kita ya menghamba pada kebutuhan keluarga Jokowi. Itu yang tidak adil. Karena kita menganut sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tambahkan. Undang-undang sistem pendidikan nasional itu sanksi pidananya jika menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no comment tentang itulah, ya sudah terjadi. Kedua, memalsukan data pendidikan, hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin gitu loh. Tapi penjaranya ancamannya 5 tahun. Jangan lupa itu. Oke? Itu undang-undang pertama. Undang-undang kedua, sesudah ada undang-undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2023 tadi, ada turunannya. Ini lebih seram. Disebut undang-undang perguruan tinggi. Ini khusus mengatur perguruan tinggi. Jadi yang kita bicarakan ini kan menyangkut dasar, menengah, dan tinggi. Begitu Mas Roy? Yang kita bincangkan ini.
Ini khusus pendidikan tinggi. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 masih tergolong bagus, masih tergolong baru. Oke, di situ yang mengatur khususnya Tridharma perguruan tinggi. Hati-hati. Waktu Rektor UGM memberikan pidato sudah counter dengan Tridharma perguruan tinggi. Tapi sepertinya berjalan terus. Saya ingatkan sekali lagi. Saya advokat kuasa hukum selaku tugas mulia dalam perkara ini, saya mau luruskan secara hukum. Satu, apa Tridharma perguruan tinggi? Saya perlu jelaskan, Mas Roy. Satu, pendidikan. Kedua, penelitian. Klien-klien kita ini sedang mengadakan penelitian modal sendiri. Tidak ada orang besar. Tidak ada bohir. Seharusnya kita bersyukur rakyat ini. Masih ada yang meneliti tentang meluruskan pendidikan di bangsa dan negara ini. Bukan begitu? Saya tidak menghasut ini. Kalau didiamkan semua, lama-lama SD pun bisa jadi presiden nanti. Apa kita setuju? Anak saya nggak setuju. Anak Anda setuju? Tidak mau. Harus benar-benar legitimate ijazahnya. Ketiga, Tridharma tadi, pengabdian kepada masyarakat. Kalau 1, 2 sudah fail, sudah gagal, bagaimana mengabdi ke masyarakat? Ya, kalau 1 dan 2 pendidikan penelitian sudah false, sudah palsu, bagaimana mengabdi? Berarti pengabdiannya juga palsu. Itu kan matematis banget, juga matematik kiri kasarnya. Oke, sanksi pidananya ini yang utama. Tridharma adalah fondasi dan kewajiban utama setiap perguruan tinggi. Sanksi pidana di dalam bab 9 pasal 93. Ini undang-undang ini masih baru, belum direvisi. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Itu banyaklah urusan di bangsa ini ya. Itu kampus tertutup itu. Siap. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Kedua, mengeluarkan ijazah tanpa izin. Dua-duanya undang-undang ini fokusnya ke situ. Oleh sebab itu, saya katakan, saya selaku advokat menyampaikan ini bukan dengan suara yang mempengaruhi. Saya sampaikan, tugas saya juga menyadarkan rakyat siapapun secara hukum. Itu tugas kami, opposium nobile. Terus, jika melanggar pasal-pasal yang ada di undang-undang itu, pasal 28, 42, 43, 44, 60, dan 90, pidana penjaranya seram banget, 10 tahun. Dendanya 1 miliar. Karena ini di lembaga institusi pendidikan harus rapi. Nggak boleh kacau-kacau. Pertama Mas Roy bicara, kemudian nanti Bang Respon, kemudian saya. Silakan, kalau udah siap semua, Mas Roy silakan speak. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini kita berangkat dengan duga yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon, ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Dayat, ya. Tapi apa yang terjadi, ya, sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur, ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR, ya, dan kami sempat akan langsung keluar tadi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, maaf, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPD sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Respon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu
hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura tuh SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya, ini katanya, ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya di dalam, kami di dalam. Tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan tadi di dalam. Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jahmada tadi, kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. Jadi di PTUN, ya, atau nanti melalui Pak Subhan, itu juga, ya, Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon, tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Insert ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. 2 tahun. 2 tahun. Faktanya, dia tercatat di Kemendikbud ini, itu juga hanya setahun di situ. Jadi itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi, dari Pak yang ada di, Sydney, ya, mengatakan Pak Iksan Katonde, Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney, ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana. Ya nanti moga-moga ada orang, mungkin Bang Respon mau ke Singapura ya gitu, untuk ngecek kalau ke MDISM misalnya. Kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat, ya, karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Bang Respon silakan, monggo. Oke, pemirsa dan rakyat semua yang yang menginginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar lulus SMA minimal, ya. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, kami sangat kecewa, ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini, ya. Oleh karena itu kita menanti sampai besok, ya, jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu, ya, kepada Wamen Dikdasmen Profesor Alip. Ya, itu Alip satu. Ya. Poin yang kedua, ya, Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu, ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insert kursus. Bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insert tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Itu kesimpulan mereka. Kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Insert mengambil program diploma bisnis. Halo, rakyat Indonesia, kalian dengarkan bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Ya, selanjutnya kita lihat di sini, saya tanyakan tadi. Ya, ini langsung ditanyakan. Ya, langsung. Ya, persyaratan mereka yang mereka gunakan itu ada di sini. Penyetaran ijazah. Panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah. Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud saat itu. Ya, pada halaman
11. Saya tanyakan tadi. Ya, huruf F, ijazah atau diploma, ya, yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada. Ya, Saya bilang, yang huruf F. Apa yang disetarakan? Ijazah, diploma, UTS Insights itu. Padahal dia mau menyetarakan SMK. Iya. Yang dipakai ijazah diploma. Satu itu. Ya, 2 rapor 3 tahun. Yang kedua, raport 3 tahun terakhir. Kacau kan? Raport. Di sini udah dijelaskan, J. Raport 3 tahun terakhir. Yang dimiliki berarti raport kelas 1 SMA. Orchid Park Secondary School. 2 raport yang lain mana? Dari diploma. UTS Insights. Coba bayangkan. Raport kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School. 2 raport lainnya dari UTS Insights berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12. Harusnya kan di sini kalau kelas 10 adalah penyetaraan dari Orchid Park Secondary School, harusnya di sini telah menyelesaikan kelas 11 atau grade 11 dan grade 12 dong. Bukan grade 12 saja, grade 11-nya di mana? Karena di Orchid Park Secondary School cuma kelas 10, hanya kelas 1 SMA. Kelas 11-12-nya diploma, UTS Insights pengakuannya. Terus ini kenapa hanya grade 12? Harusnya kan grade 11 dan grade 12. Inilah pemirsa, ya. Oleh karena itu besok, ya, kita menunggu jawaban dari Wamendikdasmen kepada Pak Rosuryo, nomor HP-nya juga ada, dan kuasa hukum kami, Pak Jahmada Girsang, untuk kami tunggu. Jawabannya gampang sebenarnya. Yes or no? No or yes. Nggak apa-apa. No, nggak mau jumpa juga nggak apa-apa. Itu hakmu. Mumpung belum diciduk KPK mungkin ya kan. Nah, yang kalau yes, kapan? Yes, kapan? Kalau Anda takut, ya berarti Anda salah. Kalau benar, kita seminar ilmiahkan saja ini. Ya, oleh karena itu saya tadi memberikan masukan kepada para tim hukum. Ada Bu Kurnia juga di dalam. Ya, ada Bu Kurnia juga membuka diri. Kalau begini, tipikal pejabat kita, kayaknya selalu kita berakhir di PT UN dan nanti di NO kan. Kekuatan dinasti Jokowi. NO. Begitulah nasib kita. Siklus terus berulang. Ya, rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Ya, oleh karena itu Mbak Menu mana? Mbak Menu. Mbak Menu dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban untuk bisa bertemu dengan Wamendikdasmen, maka silahkan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Ya. Oke, sampai di situ pemirsa ya semua, kita tunggu besok. Tunggu besok jawabannya apa. Ya, tetapi itulah ya saya simpulkan lagi, kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, kelas 11 dan kelas 12 diambil Gibran program diploma UTS Insights. Masuk akal nggak? Itu aja jawabannya. Oke, sebelum Pak Jamada, mungkin Pak Suban ada masukan nggak? Oke, Pak Suban. Oh ya, oke. Habis ini ya, Pak Suban. Ya, habis aja. Keterangan ini ya. Ini penggugat 125 triliun. Bisa kita buka di TUN. Ya. Menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 77 namanya keberatan.
dan ini akan saya lakukan. Siap. Saya butuh untuk bukti karena ya. Ya. Jadi ini saya akan melakukan ketun. Baik. Koordinasi Oke. dengan tim hukum. Ya, Siap. boleh. Oke, terima kasih Mas Buan. Pak Jamada, silakan lanjut. Terima kasih Mas Buan. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Saya bilang sahabat-sahabat lah semua ini yang setia sama kita selalu Mas ya. Jurnalis ini. Saya kepentingan untuk hadir di gedung ini, gedung milik rakyat ini, tentu saya membawa jurus hukum. Ya jurus hukumnya apa? Kita membicarakan soal pendidikan ini. Mulai dari dasar, menengah, sampai tingkat tinggi di negeri ini. Jangan lupa, kita tidak pernah menyinggung undang-undangnya. Kali ini saya akan sampaikan undang-undangnya. Bahwa sesungguhnya undang-undang menaungi sistem pendidikan dasar, menengah, sampai tinggi itu, sampai tingkat tinggi, itu sanksi pidananya berat loh. Oleh sebab itu saya bertanggung jawab selaku advokat memberikan penjelasan ini kepada seluruh rakyat ini. Ke seluruh stakeholder, ke seluruh yang terlibat, bahkan yang melibatkan diri, bahkan yang terpaksa terlibat atau sudah terlibat di kesulitan ini. Saya menjelaskan. Apa itu undang-undangnya? Ada dua. Pertama, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Jelas ya? Itu undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, Sisdiknas. Apa yang diatur di situ? Itulah yang mengatur dasar-dasar pendidikan di bangsa dan negara NKRI ini. Diatur baik-baik pasalnya. Lantas hanya baik-baik saja, ada tentu sanksi pidananya. Saya bacakan ya, biar nggak salah. OTG-nya udah siap. Ini kan saya pengen dapat bukti dari sini. Bukti apa, Pak? Bukti yang mendukung gugatan saya. Karena saya yakin akan sampai pada pembuktian. Dan itu penting. Oke. Sampai pembuktian dan itu penting. Penting. Nah, Bapak di dalam gugatan Bapak ada juga nggak kementerian ini? Kebetulan nggak ada. Belum dimasukkan ya? Belum. Tapi memang Gibrannya tidak pernah datang untuk mediasi ya? Sampai hari ini? Sampai hari ini nggak pernah ada. Oke. Jadi memang saya melihat ada tendensius untuk melama-lamakan perkara ini ya. Kenapa sebuah surat dikirim ke tempat persuratan tuh sebelah situ 50 meter, 3 minggu baru sampai Pak katanya. Tapi Jadi mereka tidak tahu apa-apa. pengadilan kali ini nggak mempercepat. Makanya besok tanggal 20 langsung ke sidang pokok perkara. Jadi, Oh, 20 langsung iya, pokok perkara Pak? langsung, iya. Oke. Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Luar biasa. Dan kayaknya ya, baru kali ini saya sidang di pengadilan yang maraton begini. Ini, siapa tahu hakimnya memihak ke kita ya. Oke, berarti ada titik terang di Pengadilan Jakarta Pusat. Mudah-mudahan. Meskipun di sini kebanyakan bukan keterangan tapi kegelapan yang kita dapatkan. Surat keterangan yang membuat kegelapan di sini saya bilang. Jadi gini, semua bukti yang dicari oleh Pak Roy, Pak Rismon ini adalah bukti material. Tapi saya pegang bukti formil. Nah, perdata itu kepada formil, itu yang penting. Jadi andai kata saya nggak dapat bukti dari sini, nggak masalah, nggak ada masalah. Nggak masalah, tetap lanjut Pak ya. Lanjut, karena bukti di sini ini justru layak untuk pidananya. Pidananya sangat layak. Kalau saya memang perdata, ya. Jadi setelah perdatanya diputuskan, ada kemungkinan Mas Gibran akan dipidana juga atas bukti yang ada di sini. Begitu. Ada kemungkinan ya? Kira-kira begitu. Ya. Oke. Jadi gitu guys. tanggapannya seperti apa dengan beberapa kali ketidakhadiran Pak Wapres? Jadi tanggapan Bapak seperti apa? Gini, yang menanggapi bukan saya, tapi hakim mediator yang mengulim ya. Kalau tanggapan saya, seharusnya dia datang karena itu
kewajiban hukum sebagai warga negara yang baik mestinya datang. Itu kewajiban hukum, itu kewajiban tertinggi oleh warga negara yang punya warga negara. Kecewa ya Pak ya? Dengan berita acara. Enggak usah kecewa. Masyarakat yang kecewa mungkinnya. Karena saya sebenarnya juga bukan mewakili diri sendiri. Makanya gugatan imaterialnya masuk ke kas negara karena untuk warga negara. Oke. Jadi bukan untuk Pak Suban sendiri ya nanti kalau Enggak. dikabulkan. Enggak. Saya nggak cari uang di situ. Saya nyari uang di tempat lain. Ya. Siap Pak. Nah ini Bapak masih mau menunggu supaya dikabulkan itu gimana Pak? Pengennya begitu. Karena kalau nggak bisa ya udah. Saya nunggu Pak Rismon. Roy. Siapa yang masuk? Pak Roy, Pak Rismon, dan kemanapun dia pergi harus didampingi. Undang-undang nomor berapa itu Bang? Tapi kalau lupa nggak apa-apa sih. Undang-undang advokat pokoknya. Undang-undang advokat. Nah, apakah Kementerian Pendidikan ini ingin melanggar undang-undang pers dan undang-undang advokat secara bersamaan di hari yang sama, di detik yang sama? Karena ini kasihan ini para wartawan di depan saya ini, termasuk media-media besar, ada iNews, ada Kompas, tadi juga nggak dikasih masuk. Gitu loh. Apakah pertemuan di dalam itu rahasia? Apakah ada data pribadi? Apakah ada adegan-adegan tidak senonoh di dalam, makanya tidak boleh kita liput. Begini, rekan-rekan, Gitu loh. agar tertib bicaranya, karena saya menyandang advokat officium nobile, Ya. pekerjaan terhormat. Belum ada pejabat ataupun instansi apapun di negara ini selain advokat yang disebut officium nobile. Maaf kata, sekalipun tertinggi di bangsa ini sampai dengan kelurahan, RT bahkan tidak ada disebut officium nobile. Oleh sebab itu, seharusnya saya nyatakan ini secara terang-terangan, tugas apapun jika mendampingi klien kami harus mendampingi. Apalagi KUHP yang baru nanti lebih tegas lagi, tidak hanya mendampingi, tapi menuntun, mengarahkan dan sebagainya. Sebentar lagi KUHP kita sudah terbit. Kita undang hukum acara pidana yang baru. Yang lama pun kita harus menyertai. Saya terus terang, kalaupun pejabat kementerian di sini memperlihatkan, saya berani mengatakan, saya harus masuk. Jika tidak masuk, ini bertentangan dengan hukum. Jujur, kalau Anda mungkin tidak, tapi saya, selaku advokat resmi di bangsa ini, kuasa hukum Rismon Harsiholan Sianipar, saya wajib masuk. Bapak-bapak tolong diperhatikan. Masukkan Pak, tenang dulu. Sampai dipanggil. Saya nggak mau juga mendesak. Izinkan mereka memberikan saya masuk. Pak Girsang pernah nggak diperlakukan seperti ini? Tidak pernah. Ke Barreskrim pun saya masuk. Ya. Kemana pun masuk. Saya selain itu kurator juga loh. Saya selain advokat, kurator juga, mediator juga. Itu adalah kehususan yang di advokat, selain advokat, yang mempunyai jalur-jalur khusus atau kehususan. Ya. Jadi sekali lagi rekanku yang terhormat, jurnalis semua di sini wajib memberitakan ini kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, Ya. agar tidak ada pelecehan tugas seorang advokat dalam hal ini. Klien saya di dalam, boleh saya katakan ini disandra. Saya tidak mau dia disandra di dalam. Wah, Oleh sebab itu, saya harus masuk. Kalau ada penyanderaan seperti ini, dia tidak tahu apa yang diinformasikan kepada dia. Oleh sebab itu, perlu penasihat hukum. Saya kesini hari ini membawa 2 undang-undang sebagai dasar lindung payung hukum dari Kementerian Pendidikan dasar menengah. Pertama, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tolong perhatikan. Itu Sisdiknas. Kemudian turunannya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Tinggi tahun nomor 12 tahun 2012. Dua undang-undang menaungi gedung ini, bukan gedung ini saja, tapi semua perangkatnya. Oleh sebab itu saya mau jelaskan di dalam. Jadi saya bukan menghasut, justru kami orang hukum ini menjelaskan apa yang harus dilakukan. Ya. Ini menyangkut ijazah Pak Jokowi dan Gibran tentu. Gibran. 2 undang-undang ini harus diselaraskan. Saya bertanggung jawab menyampaikan ini.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Undang-Undang Perguruan Tinggi. Dua-duanya menyangkut. Dua-dua undang-undang ini menyangkut yang kita urus hari ini. Oleh sebab itu, para jurnalis sekalian, kita bersama dalam hal ini memberitakan hukum secara benar dan faktual. Faktual artinya tidak bisa lagi dipungkiri, tidak bisa lagi dibohongi bahwa undang-undang itu harus dijelaskan antara pertemuan klien saya, Rismond Hasihol Hansyani, dengan saya, Jahmada Girsang, selaku kuasa hukum resmi. Ini berita yang paling penting sekarang ini. Jadi jangan ada pengelabuan nanti informasi yang kurang jelas dari klienku Rismond Hasihol Hansyani karena dia tidak tahu hukum. Dia tahu mengenai digital forensik secara mantap. Kita tidak bisa lawan. Saya nggak ada lawan. Tapi hukumnya barangkali dia kurang mampu. Oleh sebab itu dibutuhkanlah penerangan atau keterangan hukum dari penasihat hukum. Mohon rekan-rekanku sekalian yang ada di sini, termasuk Anda sama-sama ya. Jadi Anda mungkin tidak tahu dua undang-undang ini. Tapi Anda, ya apa boleh sebut, saya nggak persalahkan Anda. Tapi yang persalahkan adalah yang mendirection Anda, yang mengatur Anda. Termasuk bapak-bapak ini. Saya nggak persalahkan, saya nggak berani persalahkan Anda. Tadi ada seorang ibu-ibu ya yang bisa menelpon ke dalam, tolong Bang, ibu itu dibilang bahwa ada kuasa hukumnya Pak Rismond Sehipar di sini. Kalau memang undang-undang pers mau diinjak-injak dan kita tidak ada yang boleh masuk, ya itu tidak masalah. Itu nanti akan kita sengketakan di tempat lain. Dalam hal ini saya beda dengan Anda. Ya. Kalau Anda ada undang-undang persnya ada. Ada Dewan Pers. Ada Dewan Pers. Michael Sinaga jagonya di situ. Siap. Anda semua ini. Tapi kita nih erat. Seiring sejalan. Betul. Tapi kami dalam hal ini menjalankan tugas kami sekali lagi yang officium nobile. Ini parah loh. Kalau ini salah gunakan ini, saya kira ya pemimpin di bangsa ini mendengar ini, tambah lagi kacauan, tambah lagi kekeliruan, tambah lagi penggelontoran penegakan hukum. Ya. Tambahlah lagi kita bangsa ini semakin mau menegakkan hukum, tapi semakin berbelok-belok. Ya. Saya pikir siapa yang bisa menghubungi rekan Rismond di dalam, tolong diinformasikan bahwa saya ada kuasa hukumnya di luar. Ya, masuk. Jadi ada 4 orang yang masuk. Siapa? Saya coba. Siapa lagi ya? Ibu Kurnia yang masuk. Enggak, saya belum masuk. Ya. Tadi 4 sudah masuk. Oh ya, Bang Rismond sudah di telepon. Oh. Suruh calling dia, kasih tahu aja. Saya emang ditunggu dari tadi, saya agak terlambat. Oke, saya sudah sampaikan ke yang di dalam. Atau menunggu aja. Ya. Satu. Enggak, kuasa hukum semua di dalam out. Saya masuk sendiri. Oh, pokoknya. Tolong, Pak. Jadi jelas ya. Saya belum keluar. Saya masuk sendiri. Saya masuk sendiri. Mas. Ya, itu HT-nya bisa menelpon ke dalam nggak, Mas? Terus saya lihat ada HT-nya. Enggak, jangan terlalu dalam. Jadi saya biar aja. Siapapun kuasa hukum di dalam, suruh keluar aja. Suruh dia aja. Saya ganti sendiri aja. Saya kira penting, saya bawa data. Kemanapun dia pergi harus didampingi. Undang-undang nomor berapa itu, Bang? Tapi kalau lupa nggak apa-apa sih. Undang-undang advokat pokoknya. Undang-undang advokat. Nah, apakah Kementerian Pendidikan ini ingin melanggar undang-undang pers dan undang-undang advokat secara bersamaan di hari yang sama, di detik yang sama? Karena ini kasihan ini para wartawan di depan saya ini, termasuk media-media besar, ada iNews, ada Kompas, tadi juga nggak dikasih masuk. Gitu loh. Apakah pertemuan di dalam itu rahasia? Apakah ada data pribadi? Apakah ada adegan-adegan tidak senonoh di dalam, makanya tidak boleh kita liput? Begini, rekan-rekan, Gitu loh. agar tertib bicaranya, karena saya menyandang advokat officium nobile, Ya. pekerjaan terhormat. Belum ada pejabat ataupun instansi apapun di negara ini selain advokat yang disebut officium nobile. Maaf kata, sekalipun tertinggi di bangsa ini sampai dengan kelurahan, RT bahkan tidak ada disebut officium nobile.
Oleh sebab itu, seharusnya saya nyatakan ini secara terang-terangan, tugas apapun jika mendampingi klien kami harus mendampingi. Apalagi KUHP yang baru nanti lebih tegas lagi, tidak hanya mendampingi, tapi menuntun, mengarahkan dan sebagainya. Sebentar lagi KUHP kita sudah terbit. Kita undang hukum acara pidana yang baru. Yang lama pun kita harus menyertai. Saya terus terang, kalaupun pejabat kementerian di sini memperlihatkan, saya berani mengatakan, saya harus masuk. Jika tidak masuk, ini bertentangan dengan hukum. Jujur, kalau Anda mungkin tidak, tapi saya, selaku advokat resmi di bangsa ini, kuasa hukum Rismond Harsiholan Sianipar, saya wajib masuk. Bapak-bapak tolong diperhatikan. Masukkan Pak, tenang dulu. Sampai dipanggil, saya nggak mau juga mendesak. Izinkan mereka memberikan saya masuk. Pak Girsang pernah nggak diperlakukan seperti ini? Tidak pernah. Ke Barreskrim pun saya masuk. Ya. Kemana pun masuk. Saya selain itu kurator juga loh. Saya selain advokat, kurator juga, mediator juga. Itu adalah kehususan yang di advokat, selain advokat, yang mempunyai jalur-jalur khusus atau kehususan. Ya. Jadi sekali lagi rekanku yang terhormat, jurnalis semua di sini, wajib memberitakan ini kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Ya. Agar tidak ada pelecehan tugas seorang advokat dalam hal ini. Klien saya di dalam, boleh saya katakan ini disandra. Saya tidak mau dia disandra di dalam. Wah, oleh sebab itu, saya harus masuk. Kalau ada penyanderaan seperti ini, dia tidak tahu apa yang diinformasikan kepada dia. Oleh sebab itu, perlu penasihat hukum. Saya kesini hari ini, membawa 2 undang-undang sebagai dasar lindung payung hukum dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tolong diperhatikan. Itu Sisdiknas. Kemudian turunannya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Tinggi tahun Nomor 12 Tahun 2012. Dua undang-undang menaungi gedung ini, bukan gedung ini saja, tapi semua perangkatnya. Oleh sebab itu saya mau jelaskan di dalam. Jadi saya bukan menghasut, justru kami orang hukum ini menjelaskan apa yang harus dilakukan. Ya. Ini menyangkut ijazah Pak Jokowi dan Gibran tentu. Gibran. 2 undang-undang ini harus diselaraskan. Saya bertanggung jawab menyampaikan ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Undang-Undang Perguruan Tinggi. Dua-duanya menyangkut. Ya. Dua-dua undang-undang ini menyangkut yang kita urus hari ini. Oleh sebab itu, para jurnalis sekalian, kita kerjasama dalam hal ini memberitakan hukum secara benar dan faktual. Faktual artinya tidak bisa lagi dipungkiri, tidak bisa lagi dibohongi bahwa undang-undang itu harus dijelaskan antara pertemuan klien saya, Rismond Harsiholan Sianipar, dengan saya, Jahmada Girsang, selaku kuasa hukum resmi. Ini berita yang paling penting sekarang ini. Jadi jangan ada pengelabuan nanti informasi yang kurang jelas dari klienku Rismond Harsiholan Sianipar, karena dia tidak tahu hukum. Dia tahu mengenai digital forensik secara mantap. Kita tidak bisa lawan. Saya nggak ada lawan. Tapi hukumnya barangkali dia kurang mampu. Oleh sebab itu dibutuhkanlah penerangan atau keterangan hukum dari penasihat hukum. Mohon rekan-rekanku sekalian yang ada di sini, termasuk Anda sama-sama ya. Jadi Anda mungkin tidak tahu 2 undang-undang ini. Tapi Anda, ya apa boleh semua, saya nggak persalahkan Anda. Tapi yang persalahkan adalah yang mendirection Anda, yang mengatur Anda. Termasuk bapak-bapak ini, saya nggak persalahkan, saya nggak berani persalahkan Anda. Tadi ada seorang ibu-ibu ya yang bisa menelpon ke dalam, tolong Bang, ibu itu dibilang bahwa ada kuasa hukumnya Pak Rismond Sianipar di sini. Kalau memang undang-undang pers mau diinjak-injak dan kita tidak ada yang boleh masuk, ya itu tidak masalah. Itu nanti akan kita sengketakan di tempat lain. Dalam hal ini saya beda dengan Anda. Ya. Kalau Anda ada undang-undang persnya ada. Ada Dewan Pers. Ada Dewan Pers. Michael Sinaga jagonya di situ. Siap. Anda semua ini. Tapi kita ini erat. Seiring sejalan. Betul. Tapi kami dalam hal ini menjalankan tugas kami sekali lagi yang officium nobile.
Ini parah loh. Kalau ini salah gunakan ini, saya kira ya pemimpin di bangsa ini mendengar ini, tambah lagi kacauan, tambah lagi kekeliruan, tambah lagi penggelontoran penegakan hukum. Ya. Tambahlah lagi kita bangsa ini semakin mau menegakkan hukum tapi semakin berbelok-belok. Ya. Saya pikir siapa yang bisa menghubungi rekan Rismon di dalam, tolong informasikan bahwa saya ada kuasa hukumnya di luar. Ya, masuk. Jadi ada 4 orang yang masuk. Siapa? Saya coba. Siapa? Siapa lagi? Ibu Kurnia yang masuk. Enggak, saya belum masuk. Ya. Tadi 4 sudah masuk. Oh ya, tiba respon sudah di telepon. Oh. Suruh calling dia, kasih tahu aja. Saya emang ditunggu dari tadi, saya agak terlambat. Oke, saya sudah sampaikan ke yang di dalam. Atau menunggu aja. Ya. Kasih tahu Rismon. Jadi barter aja, atau 2 barter 1, atau 4-4-nya barter 1. Ayo, ayo. Nanti menuk kayak barter sama bapak. Menuk nanti barter sama bapak. Kenapa? Menuk nanti barter sama bapak satu-satu. Enggak, kuasa hukum sebenarnya out. Saya masuk sendiri. Oh, Bu Kurnia. Iya, boleh. Nah, jadi jelas ya. Saya mau keluar. Saya masuk sendiri. Saya masuk sendiri. Masuklah Mas. Ya, itu HT-nya bisa menelpon ke dalam nggak, Mas? Terus saya lihat ada HT-nya. Enggak, jangan terlalu dalam. Jadi saya biar aja. Siapapun kuasa hukum di dalam, suruh keluar aja. Suruh aja. Saya ganti sendiri aja. Saya kira penting. Saya bawa data. Agak bagus kan ini. Iya. Di mana? Oh, di perpustakaan. Ya pemirsa ini beli berapa? 3:07. 3:07. Nggak terlambat, kita merapat ke sana aja Pak ya. Kita aja. Oke, kita merapat ke perpustakaan saja. Ya. Kata-katanya diadakan di sana. Jelas soalnya Pak. Pak, katakan ya. Semuanya. Terima kasih. Tidak ada bapaknya. Sudah diambil polisi semua. Ada kanal masaku. Masa iya. Ya. Ada 4 orang ya. Ayo. Ya, Pak. Orang ya, Pak. Ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah disepakati kemarin sudah disampaikan 2 orang. Enggak cukup kursi ya? Bukan, tapi kan kemarin sudah kesepakatannya juga.
Bapak berjuang supaya suatu waktu anak ibu ini juga bisa jadi presiden. Bukan harus orang elit anaknya Jokowi. Ya. Kita berjuang untuk anak cucu ibu juga. Bukan untuk anak cucu kami aja, Bu. Coba disampaikan, kami meminta maaf. Ayo. Sementara ini silakan sampaikan dahulu kepada pimpinannya. Dua seorang advokat, salah satu yang kuasa hukumnya kawan-kawan di sini ya Pak. Ayo di tengah Pak, biar kedengeran di sini. Nah, jadi ini nggak boleh masuk. Pokoknya siapapun yang jurnalis tidak boleh masuk, siapapun yang advokat tidak boleh masuk. Tapi Pak Roy Suryo udah hadir. Pak Roy Suryo doang yang boleh masuk dan Bang Rizwan dan Pak Benu. Gimana pendapatnya Pak? Ya. Apakah Ya, oke. memang kalau penasihat hukum masuk jadi kacau pertemuannya Pak? Ya, Gimana? ya, tentunya Bapak ya. masih pegangin aja. Ya tentunya kita pertama kita berterima kasih ya. Ya. Mestinya kemarin kita kemari, tapi karena memang kemarin dari Pak Menteri maupun Pak Wakil Menteri itu ada kegiatan dan kita janjikan hari ini. Tapi memang seperti yang dijanjikan hari ini jam 3 kita sudah bisa datang dan kita juga bisa ada yang diterima di sini. Tapi memang dalam suratnya itu secara resmi dari ARM yang mengirim. Kemudian juga dibalasnya juga ke ARM. Kemudian untuk pertemuan ini tentunya memang dari ARM yang menginisiasi. Kemudian juga tentunya ada pakar-pakar ya yang hubungannya dengan permintaan kita untuk klarifikasi, konfirmasi untuk surat pernyataan wakil presiden kita. Nah tentunya dari 2 minggu yang lalu tanggal 1 Oktober itu sudah diberikan, tapi tentunya masih belum lengkap. Hari ini sesuai dengan permintaan, ya tentu kita lihat di dalam kata hasilnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Soal jurnalis dan kuasa hukum tidak boleh masuk gimana Pak? Ya ini kan tentunya kalau sudah ada nanti hasil dari belakang, dari dalam tentunya kita akan disampaikan. Kalau ini kan juga belum kita masuk pada proses hukum juga belum ya. Ini adalah permintaan dari warga negara, apalagi ahli terhadap permintaan untuk surat pernyataan tersebut. Ya memang terakhir kita dapatkan surat keterangan. Saya pikir kita tunggu aja ini. Ini adalah satu langkah yang baik untuk menuju hasil yang akan kita lihat bersama-sama. Karena memang ya, banyak hal yang sangat janggal dari proses penyetaraan surat wakil presiden kita ini. Mungkin itu Pak. Oke. Jadi banyak kejanggalan ya Pak? Banyak. Ya memang sejauh yang saya tahu soal pemerintahan di Indonesia ini, di mana ada kejanggalan di situ jurnalis biasanya nggak boleh masuk. Betul. Ya kan? Kalau kuasa hukum apa begitu juga Pak? Ya ini kan kita belum masuk ke ranah hukumnya kan. Belum masuk ya. Belum masuk. Ya, berarti kuasa hukum nanti pas ada ranah hukumnya aja ya. Iya. Iya. Tapi kan itu biasanya nih di mana ada koruptor, di mana ada pokoknya penyelewengan jabatan dan segala macam, biasanya jurnalis aduh off the record dulu ya Pak. Biasanya begitu. Ya sangat tidak baik ya tentunya dalam kita bernegara ini. Karena semua sesuatu itu harus terbuka. Tapi memang kode etik jurnalistik mengharuskan kalau dia bilang off the record, kita off the record. Gitu loh. Tapi baru ini juga saya datang ke kantor kementerian dihadang puluhan orang seperti ini dan tidak boleh masuk. Padahal pas saya ke Sesdirjen Pak Eko Susanto enak-enak aja kok. Iya, terbuka, beliau menyampaikan apa adanya bahwa Gibran itu begini begitu. Ada tuh di live saya kira-kira berapa minggu lalu. Nah, kenapa wakil menteri ini takut? Siapa namanya? Lutfi ya? Siapa? Lutfi masih itu ya? Jadi salah nama saya. Wamen, Atip ya? Atip. Aduh susah banget sih nama Anda Pak. Dipermudah gimana? Atip Latiful Hayat. Nah itu dia ya. Kita tentunya jangan terlalu berusaha ya menilai satu yang masih belum jelas. Nah, masih tentunya kita sini sama-sama sejak tanggal 26 September
1 Oktober, kemarin tanggal 15, sekarang tanggal 16, sudah 4 kalinya kita di sini. Tentu dengan tujuan yang pasti juga. Kita harapkan ya Pak Roy Suryo, Pak Rismon, dan Ibu Menu yang ada di dalam itu akan menyampaikan, akan mendapatkan informasi yang jelas untuk kita ketahui sama-sama. Saya pikir itu yang penting. Ayo saya antar ke sana, Iya, Bapak boleh, dikasih boleh. masuk. Ya, silakan. Pak Subhan Jalal. Bapak ini adalah pemuda ijazah Gibran di pengadilan. Iya, betul. 192. Kalau nggak, dia kan pokoknya damai tuh yang sana. Oke, Oke. saya angkat dia. Ke PT UN, ke MK, ke MA, atau kemana-mana, lebih baik dicabut aja langsung, supaya langsung clear outcome dari permasalahan ini. Dan apabila tidak, berarti KPU sendiri yang ingin negara ini gaduh. Seperti Termul ingin negara ini gaduh, KPU juga ingin negara ini gaduh. Dan kita harap Bapak Wakil Menteri, yang saya tahu ini dia dapatkan dari jabatan politik, bukan jabatan karir, semoga beliau bisa menjelaskan dan mengerti apa yang dia mau jelaskan. Dan apabila dia tidak bisa menjelaskan, semoga dia bisa memanggil Pak Sutanto. Pak Sutanto ini yang harusnya bertanggung jawab loh atas segala kericuhan ini. Jadi tolong Pak Sutanto yang sekarang masih menjabat di sini juga, tolong jantanlah dan muncullah di depan masyarakat dan jelaskan apa yang Anda lakukan di tahun berapa Pak? 2019. 2019. Segitu Oke, saja dari yang saya. terakhir ya, sebelum kita masuk, ya kita tidak mau diracuni. Ya, kita tidak mau diracuni dengan aturan-aturan semacam ini. Semacam kita tidak mau diracuni dengan larutan yang meracuni kita. Apa larutan meracuni kita? Asam sulfat. Asam sulfat singkatannya apa? Samsul. Nah, ini. Kita tidak mau diracuni oleh Samsul. Samsul adalah asam sulfat. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Ya. Ada elektronik itu. Apa? Suratnya. Suratnya silakan. Apa aja yang dibawa hari ini? Ya. Ini. Berkas-berkasnya Oke. Oh, surat kami ya ini apa aja, Mas? sebelumnya. Ini surat kami 2 minggu yang lalu Ya, ya. ini suratnya ya. Ini suratnya. Ini surat yang kita pertanyakan atau kita gugat ini. Ya. Apa? Waduh. Udah buka Samsul, ya. Ya. Ini ada Ainus kan? Iya. Bukurnya. Ya mau ngasih pertanyaan ke Bang Roy, monggo. Tanya dulu. Katanya mau tanya. Ini yang mau ditanyakan ini kan surat Ya, keterangan. betul. Mungkin selain surat keterangan apa aja? Ya, kita yang jelas ini aja. Surat keterangan ini menurut banyak pakar hukum juga ini tidak sah. Satu, ini harusnya berwujud surat keputusan, menimbang dan seterusnya. Ini hanya surat keterangan. Dan kita mau tanya dasarnya surat keterangan. Karena jelas banget dalam aturan yang masih terpampang juga sekarang di websitenya kementerian ya, ada 10 syarat. Termasuk salah satunya adalah rapor, kemudian ada 3 kelas. Kami mendapatkan langsung dari 2 minggu yang lalu ketika Pak Eko Susanto hanya 2 lembar rapor. Ya, 2 lembar rapor itu kelas 10 dan kelas 11. Kurang, harusnya ada kelas 12. Nah, kelas 12 itu mau dicari-cari, coba diakali dengan UTS. UTS tidak mungkin menerbitkan rapor kelas 12 karena kelas 12 itu adalah kelas 3 SMA. Ini UTS Insert itu hanya pathway, hanya kursus. Jadi hanya matrikulasi. Ini panjangnya sebenarnya maksimal 12 bulan, minimal 9 bulan. Gibran itu hanya 6 bulan. Fakta itu sudah. Gibran itu hanya bulan dan tidak lulus. Jadi, makanya akan dipertanyakan, kami mendesak surat ini dicabut. Kalau surat ini dicabut, berarti syarat Gibran untuk menduduki posisi selaku wakil presiden sekarang gugur. Dimaksudkan. Betul. Ya, harus. Profesor Atep Latul Hidayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Bukurnya ada tambahan Sedikit saja ya. Udah ya Mas ya. Ya, bukurnya silakan sedikit saja. Ayo, banyak juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kami kita berada di Kemendikbudrismen ya. Nah ini saya ingin mengatakan ada adagium yang menyatakan ubi jis ibi remedium, yang artinya adalah bahwa dalam setiap hak itu ada kemungkinan untuk menuntut hak atau memperbaiki hak tersebut jika hak tersebut dilanggar. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah bahwa keadilan itu tidak didapatkan gratis, bahwa keadilan itu didapatkan dengan mencari keadilan tersebut.
saya ingin menyampaikan kepada bangsa Indonesia, Roy Suryo, Rismon Hasyolan Sianipar, yang pada hari ini bersama emak-emak ini sedang mencari kebenaran dan keadilan, ya. Dan mereka tidak asal bicara. Mengapa mereka lakukan? Karena ada adagium lainnya, yaitu ludex ne procedat ex officio, yang artinya apa? Hakim itu tidak akan berlaku aktif, melainkan berlaku pasif. Mereka akan diam saja hingga datang suatu tuntutan kepada mereka atas suatu hak. Nah, oleh karena itu, berdampinganlah kedua adagium tersebut. Mengetahui bahwa hakim tidak akan mungkin aktif, maka kitalah yang aktif mencari hal tersebut, ya. Kami mengatakan kedua saudara kami ini dikawal dengan cara yang boleh dikatakan adalah legislatif, ya. Artinya artinya itu legis, yang artinya dikawal oleh hukum, legal, ya. Jadi bukan tidak legal. Oleh karena itu, kami meminta perhatian kepada pemerintah yang telah melihat upaya luar biasa mereka ini. Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi pahlawan di setiap era. Ya, hari ini saya ingin mengatakan sebagai seorang yang bergerak di bidang hukum, mereka berdua ada pahlawan. Ya, terserah Anda ingin mengatakan tidak, tapi kami mengatakan itu pahlawan. Tepuk tangan. Ya, tidak semua orang mampu untuk berbuat sedemikian. Yang perlu Anda ingat, biaya sendiri, keberanian luar biasa, keteguhan kepada Pancasila, serta keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian saja, semoga nanti di dalam Bapak Wamen akan menerima dan memberikan jawaban yang baik, ya. Sedikit lagi, Mbak Menu, ARM soalnya yang mengantar surat. Mbak. Turunkan samsul. Saya adalah wakil dari Mama, ya, perwakilan dari Mama, yang artinya saya sebagai warga negara rakyat Indonesia, saya berhak untuk tahu background dari pendidikan dari pemimpin kita, karena masa depan dari bangsa kita yang di dalamnya itu adalah anak cucu kami, nasib anak cucu kami, jadi kami berhak untuk tahu. Jadi sekarang ini adalah waktunya saya untuk meminta pertanggungjawaban kepada beberapa instansi, dan sekarang ini adalah dari giliran dari Kementerian Mendikbud. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, ya. Karena waktunya sudah habis. Suratnya. Suratnya silakan. Apa aja yang dibawa hari ini? Ya. Ini. Berkas-berkasnya. Oh, surat kami ya ini. Apa aja, Mas? Sebelumnya. Ini surat kami 2 minggu yang lalu, Ya, ya. ini suratnya, ya. Ini suratnya. Ini surat yang kita pertanyakan atau kita gugat. Ya. Apa? Waduh. Udah buka Samsul, ya. Ya. Ini ada Ainus kan? Ah, bukurnya. Ya, mau ngasih pertanyaan ke Bang Roy, monggo. Tanya dulu. Katanya mau tanya. Ini yang mau ditanyakan ini kan surat keterangan. Mungkin selain surat keterangan apa aja? Ya, kita yang jelas ini aja. Surat keterangan ini menurut banyak pakar hukum juga ini tidak sah. Satu, ini harusnya berwujud surat keputusan, menimbang dan seterusnya, ini hanya surat keterangan. Dan kita mau tanya dasarnya surat keterangan, karena jelas banget dalam aturan yang masih terpampang juga sekarang di websitenya kementerian, ya, ada 10 syarat, termasuk salah satunya adalah rapor, kemudian ada 3 kelas. Kami mendapatkan langsung dari 2 minggu yang lalu ketika Pak Eko Susanto hanya 2 lembar rapor, ya, 2 lembar rapor itu kelas 10 dan kelas 11, kurang, harusnya ada kelas 12. Nah, kelas 12 itu mau dicari-cari, coba diakali dengan UTS. UTS tidak mungkin menerbitkan rapor kelas 12, karena kelas 12 itu adalah kelas 3 SMA. Ini UTS Insert itu hanya pathway, hanya kursus, jadi hanya matrikulasi. Ini panjangnya sebenarnya maksimal 12 bulan, minimal 9 bulan. Gibran itu hanya 6 bulan. Fakta itu sudah, Gibran itu hanya bulan dan tidak lulus. Jadi, makanya akan dipertanyakan, kami mendesak surat ini dicabut. Kalau surat ini dicabut, berarti syarat Gibran untuk menduduki posisi selaku wakil presiden sekarang gugur. Dimaksudkan Profesor Atep Latul Hidayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Bukurnya ada tambahan Sedikit saja, ya. Udah ya, Mas, ya. Bukurnya silakan sedikit saja. Ayo, banyak juga enggak apa-apa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kami kita berada di Kemendikbud, ya. Nah, ini saya ingin mengatakan ada adagium yang menyatakan ubi jis ibi remedium, yang artinya adalah
bahwa dalam setiap hak itu ada kemungkinan untuk menuntut hak atau memperbaiki hak itu tersebut jika hak tersebut dilanggar. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah bahwa keadilan itu tidak didapatkan gratis. Bahwa keadilan itu didapatkan dengan mencari keadilan tersebut. Saya ingin menyampaikan kepada bangsa Indonesia, Roy Suryo, Rismond Hasyolan Sianipar, yang pada hari ini bersama emak-emak ini sedang mencari kebenaran dan keadilan, ya. Dan mereka tidak asal bicara. Mengapa mereka lakukan? Karena ada adagium lainnya, yaitu ludex ne procedat ex officio, yang artinya apa? Hakim itu tidak akan berlaku aktif, melainkan berlaku pasif. Mereka akan diam saja hingga datang suatu tuntutan kepada mereka atas suatu hak. Nah, oleh karena itu, berdampinganlah kedua adagium tersebut. Mengetahui bahwa hakim tidak akan mungkin aktif, maka kitalah yang aktif mencari hal tersebut. Ya, kami mengatakan kedua saudara kami ini dikawal dengan cara yang boleh dikatakan adalah legislatif, ya. Artinya artinya itu legis, yang artinya dikawal oleh hukum legal, ya. Jadi bukan tidak legal. Oleh karena itu, kami minta perhatian kepada pemerintah yang telah melihat upaya luar biasa mereka ini. Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi pahlawan di setiap era. Ya, hari ini saya ingin mengatakan sebagai seorang yang bergerak di bidang hukum, mereka berdua ada pahlawan. Ya, terserah Anda ingin mengatakan tidak, tapi kami mengatakan itu pahlawan. Tepuk tangan. Ya, tidak semua orang mampu untuk berbuat sedemikian. Yang perlu Anda ingat, biaya sendiri, keberanian luar biasa, keteguhan kepada Pancasila, serta keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian saja, semoga nanti di dalam Bapak Wamen akan menerima dan memberikan jawaban yang baik, ya.